الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا. Cek 1 2 teman-teman di TikTok, suara saya apakah terdengar dengan jelas kah? Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Oke, terima kasih. Kita tunggu sebentar ya, kita belajar bareng lagi hari ini. Sehat Pak? Alhamdulillah. Batuk kemarin. Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum, sehat semua ya. Semangat kita belajar lagi hari ini. Oh iya. Oh, nggak apa-apa pakai ini aja Bu. Nggak apa-apa. Soalnya ya. Cek. Cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya
Alhamdulillah Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kembali kita beristiqomah. Kita sama-sama belajar lagi, membuka pikiran, membuka hati kita yang senantiasa patut disyukuri. Semangat kita untuk belajar itu adalah bagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita yang kadang kita lupa. Oleh karena itu mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan semangat kepada kita untuk terus-menerus mau belajar. Karena kita tahu bahwa hidup tidak pernah berhenti mengajarkan kita, maka kita juga jangan pernah berhenti untuk mau terus belajar. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh Nabi dan Rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ibu dan Bapak sehat semuanya? Sehat. Udah sarapan belum? Oh, okay. Kalau udah sarapan biasanya siap untuk belajar. Sebelum kita mulai, supaya pikiran kita nggak terlalu sibuk, supaya kita hadir utuh di sini saat ini, mari kita hening sejenak, mari kita beral-fatihah, wabil khusus, mari kita berdoa, mari kita doakan kedua orang ibu bapak kita yang tercinta. Sababiah ibu bapak kita lah kita hadir ke semesta raya. Mari kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita. Mari kita doakan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan. Dan kita sama-sama bermunajat senantiasa pagi hari ini kita dilancarkan untuk menggapai hikmah ya Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah, santai relax. Al-Fatihah. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun, terima kasih Ibu dan Bapak. Senantiasa kita udah ada di halaman yang sama, vibrasi frekuensi energi yang selaras untuk kita sama-sama belajar. Dan saya tidak pernah bosan untuk mengawali bahwa saya bicara di sini bukan mau ceramah, bukan mau mengajari, bukan mau mentausiahi, tapi kita sama-sama belajar. Setuju? Setuju ya, berarti kita sama-sama murid yang lagi belajar, kita sama-sama murid yang saling mencari, maka kita setara, kita sama-sama ingin menuju kepada kesejatian dan kesadaran yang lebih baik. Baik, kita akan mulai pembahasan kita hari ini. Jadi lanjutan ya Ibu dan Bapak, jadi seperti biasa saya izin pakai coret-coret supaya mudah untuk divisualkan. Bahasan sebelumnya masih ingat Bu? Ingat? Itu ya, ingat diam-diam gini. Ingat ya? Ya, kita cek-cek dulu ya, boleh ya? Oke, bismillah ya. Seperti biasa Ibu Bapak nggak boleh serius, tapi fokus. Nah, beda ya, antara serius dan fokus itu beda. Kalau serius tuh kita tensinya yang sangat mengeluarkan energi gitu, tapi kalau fokus santai gitu ya. Oke, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, kita akan review dari beberapa pertemuan kita sebelumnya. Masih ingat bahwa fundamental kehidupan kita ini selalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke ya, innalillah itu artinya semua berasal dari Dia dan akan kembali ke Dia. Sampai sini oke? Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun bukan hanya berbicara ketika ada orang meninggal gitu, bukan. Tapi berbicara tentang kesadaran esensi kita. Ingat baik-baik, kita dari Dia, dari Allah yang akan pulang menuju Allah. Maka batasan pulang, kulun nafsin zaikatul maut. Setiap hidup akan mengalami mati.
Jadi siapa yang hidup pasti mati. Pasti nggak? Pasti. Jadi tujuan hidup untuk bukan untuk pulang, nah gitu. Bukan untuk mati, bukan. Mati itu jembatan. Jadi saya ulang-ulang, ibu dan bapak jangan takut mati, karena mati itu pasti. Orang yang takut mati berarti belum paham mati. Kalau belum paham mati berarti bisa jadi nggak paham hidup. Jadi orang yang paham, siapa yang menerima kematiannya, dia akan menerima kehidupannya. Makanya Nabi Muhammad mengulang-ulang, Bu, orang yang paling cerdas menurut Nabi Muhammad siapa, Bu? Pak? Orang yang paling cerdas adalah orang yang sering mengingat mati. Ibu, bapak sering ingat mati nggak? Penting ya. Kenapa sering ingat mati? Untuk sadar bahwa kita punya limit, kita punya batasan. Ya, kita punya batasan. Nanti kita ngerti yang terlimit tuh yang mana gitu. Karena ibu bapak kalau kita nggak tahu batasan, nanti melakukan sesuatu di luar batas. Segala sesuatu yang di luar batas pasti nggak enak, Bu. Maka sesuatu yang berlebihan pasti nggak baik. Makanya salah satu makna Islam itu diam di pertengahan. Jadilah umatan wasaton, ada di tengah-tengah aja. Terlalu atas jangan, terlalu bawah jangan. Gitu ya. Jadi look up, kalau bahasa Inggrisnya tuh look up itu amaze banget. Jangan ngerendahin juga, jangan. Biasa-biasa aja. Dan belajar hidup menjadi biasa-biasa aja tuh PR banget gitu, Bu. Dan itu yang penting untuk kita pelajari gitu. Ya. Oke. Jadi kita punya apa, Bu, Pak? Limit. Maka pasti mati. Pasti nggak? Nah, sekarang saya tanya, kenapa Allah bikin program kematian? Kenapa kita harus mati? Supaya nggak hidup terus. Bagus, bener jawabannya. Boleh. Iya bener sih. Ada alasannya nggak, Bu, Pak? Kenapa kita nggak dihidupin terus sampai kapanpun hidup terus? Kenapa coba? Kenapa? Biar ketemu. Oke, emang kalau ketemu Allah harus mati dulu? Oke, gini. Ibu dan bapak maaf ya, kalau kita mau kembali ke Allah harus tahu alamatnya nggak? Ibu bapak kalau nggak tahu alamat masjid ini, nyampe ke sini nggak? Nggak mungkin. Berarti kalau kita semua mau kembali ke Allah, at least tahu alamatnya di mana. Oke? Oke, sekarang saya tanya, Allah ngasih kisi-kisi alamat dia nggak? Ngasih nggak? Di mana? Iya, maksudnya di Quran hadis ngomong Allah tuh di mana alamatnya? Karena kalau ibu bapak udah tahu alamatnya, pasti ibu bapak gampang untuk menemuinya, betul nggak? Di mana alamatnya? Oke ya, oke. Ini kalau nggak tahu alamat bisa nyasar. Jadi yang penting, setiap pembelajaran kita tuh mau terus menerus mengetahui alamatnya Allah gitu, Bu, Pak. Ya, oke. Satu, nih supaya kita tidak terkecoh dengan kata-kata mati gitu. Ibu bapak maaf ya, dalam perspektif saya rugi amat ketemu Allah nunggu mati dulu kelamaan gitu, Bu, Pak. Betul nggak? Karena ketika kita menyadari bahwa dia alamatnya di mana, kematian itu hanya jembatan untuk kembali seutuhnya. Tapi bukan berarti di antara hidup dan mati kita nggak ketemu sama Allah, nggak berarti gitu. Sip ya? Sampai sini oke? Oke? Ibu-ibu diam-diam gini, oke nggak ini? Oke, sip. Nomor 1, saya tulisin ayatnya, ibu dan bapak ingat ya, yang ditulis di sini PR. Berarti kalau PR di rumah harus dibuka lagi nggak? Nah, saya nggak akan bacain satu-satu detail karena waktunya nggak terlalu banyak. Jadi saya bacain isi esensialnya, tapi jangan lupa di rumah dibuka ya. Ibu maaf ya, belajar gini nggak diulang-ulang, nggak ngerti-ngerti aja. Kuncinya adalah pengulangan. Maka ibu bapak Quran bahasanya diulang-ulang nggak? Ya, kenapa coba? Kenapa harus diulang-ulang? Nah, yang diulang-ulang aja lupa, apalagi nah gitu. Sip ya. Makanya kenapa perlu ada recording, kenapa perlu ada mencatat. Jadi ibu dan bapak kira-kira ada hal yang penting tolong dicatat. Imam Ali tuh bilang gini,
ikatlah ilmu dengan mencatat. Karena yang nyatat aja lupa, apalagi yang enggak gitu. Sip. Oke, satu ya. Alamat pertama surat 57 ayat 3, alamat kedua surat 2 186, alamat ketiga surat 50 ayat 16. Ya, nanti ini boleh difoto. Ya. Ulang ya. Surat 57 ayat 3, Al-Hadid, Al-Baqarah 186 dan surat Qaf ayat 16. Nah, tiga-tiganya mau ngasih detail alamat aku ada di mana kata Allah. Kalau kamu mau menemuiku, tahu alamat, tapi maaf ya Bu, Pak, banyak orang yang tahu alamat tapi nggak pergi-pergi gitu Bu, Pak. Tahu alamatnya tapi nggak menuju, sama aja. Sip ya. Maka dengan tahu alamat, ibu bapak kalau tahu ada pengajian ini di sini tapi ibu bapak nggak hadir ke sini, juga nggak akan dapat ilmunya. Betul nggak Bu, Pak? Sip. Oke, satu. Di surat 57 ayat 3 ada kata-kata, aku bersamamu di mana saja kamu berada. Oke? Yang kedua, kalau kamu kurang agak nggak mengerti 57 ayat 3, boleh deh. Nih, didetailkan lagi di Al-Baqarah 186. Di situ di 186 itu ada kata-kata, ketika hamba-hamba bertanya tentang aku, di situ dikatakan, jawablah bahwa ana ani qarib. Aku adalah dekat. Jadi satu, dia beserta kamu di mana saja kamu berada. Yang kedua, dekat. Kalau kurang ngerti lagi, di 50 ayat 16 lebih asik lagi. Aku lebih dekat kepadamu dari hablil warid, dari urat leher. Jadi Allah dekat apa jauh? Hah? Dekat apa jauh? Jadi kalau nyari yang dekat, mencari sesuatu yang dekat, menemukan sesuatu yang dekat, berarti kalau kita berbicara dalam konteks jarak, harusnya ada jarak atau nggak ada jarak? Nah, jadi Allah dekat apa jauh? Jadi kalau Allah dekat, bisa ditemui kapanpun dan dimanapun nggak? Ya, udah belum? Udah belum? Karena pandangan sekarang berjumpa dengan Allah itu namanya kematian. Nanti kita bahas pelan-pelan. Ya, ibu dan bapak ini tolong renungin baik-baik. 3 alamat utama supaya kita paham bahwa dia sangat dekat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa meskipun dekat banyak orang yang nyari terus? Kan gitu ya, Bu? Katanya dekat, tapi nyarinya jauh gitu kemana-mana. Udah nyari jauh nggak ketemu lagi, udah nyari jauh nggak ketemu lagi gitu. Dan memang itu nanti struktur kita sebagai manusia pasti pengen nyari keluar, tapi nanti kita ngerti semua yang dicari selalu ada di dalam gitu. Makanya perjalanan pembelajaran kita meniti ke dalam diri. Karena dia nggak pernah ada di mana-mana, dia selalu ada di tempat yang terdekat dengan kita, gitu kira-kira. Ya, ini renungin dulu. Nanti kita akan menuju ke situ. Oke. Jadi kenapa kita harus mati? Hah? Ya kenapa kita dikasih limit? Kenapa? Karena kita hadir terpilih oleh Allah. Kalau yang namanya terpilih pasti punya misi. Betul nggak? Makanya saya mengutip statement Rumi. Rumi itu ngomong gini, Bu, keren banget. Kamu boleh ngerjain apa aja di hidup ini, tapi jangan sampai kamu tidak menjalankan misimu. Jadi kalau misinya A, tapi yang dikerjainnya B sampai Z, mau segimanapun seumur hidup ngerjain B sampai Z, A-nya nggak dikerjain, berarti kita nggak sesuai dengan misinya Allah. Betul nggak, Bu, Pak? Sip. Berarti pertanyaannya kita harus ngerti misi hidupku ini apa? Itu satu. Yang namanya dipilih, ditugaskan, semua tugas pasti ada masa berlakunya. Nggak ada tugas yang selamanya tuh nggak ada. Pasti ada limitasi. Maka kenapa ada kematian? Karena kita adalah penugasan dalam sebuah limit, di mana penugasan ini pasti ada masa berlakunya. Kenapa? Setiap tugas akan dimintai pertanggungjawaban. Oke? Oke? Berarti apa yang kita kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban nggak? Iya. Pertanggungjawabannya sederhana. Apakah kamu sudah sesuai dengan misiku atau tidak? Gitu.
Maka ibu dan bapak, saya selalu mengulang-ulang, setiap kita punya misi yang berbeda, setiap kita punya skenario yang berbeda, maka jangan terlalu usil sama skenario orang lain. Udah gitu Bu, Pak. Karena sekarang ini kebanyakannya skenario orang lain itu diusilin terus sama kita gitu. Akhirnya karena sibuk mengusili skenario orang lain, kita nggak sempat, nggak punya waktu untuk berkontemplasi misi hidup saya apa ya gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip? Oke ya? Oke. Berarti kalau begitu, di sini ada kalimat pertanggungjawaban, di sini ada kalimat misi, di sini ada kalimat limitasi. Maka kalau kita mulai menyadari bahwa oh, saya sadar saya punya limit, dan saya sadar saya punya misi, dan saya sadar saya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi nanti kita ngerti Bu, Pak, apapun adegan dalam hidup kita selalu bertanya, apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan misi Allah atau enggak? Maka kalau orang sudah terbiasa dengan mengalami itu, mau ngomong Bu, Pak, diam dulu, nggak langsung nyerocos aja. Kan sekarang pilihannya ada dua, ngomong dulu baru nyesel, atau berpikir dulu baru ngomong. Yang sering yang mana Bu, Pak? Ngomong dulu baru nyesel, nah gitu. Karena kenapa? Kita udah kebiasaan dengan kebiasaan, ada apa-apa, habis itu berpikir, duh tahu gitu jangan ngomong gitu ya. Nah sekarang dibalik nih, sebelum ngomong, renungin dulu. Ini kata-kata saya kira-kira oke nggak untuk orang itu? Baik nggak? Bermanfaat nggak? Kalau kira-kira tiga-tiganya nggak ada, mending nggak usah gitu. Karena ibu bapak maaf ya, kita bisa jadi kehabisan energi terhadap hal yang nggak penting. Yang penting justru nggak ada tenaga gitu Bu, Pak. Betul nggak? Betul nggak? Jadi konklusinya dari pertemuan awal-awal sampai sekarang, to be simple kita bilang, jangan terlalu sibuk mencari sesuatu yang nggak bisa dibawa pulang. Udah gitu aja. Karena jangan-jangan kita ngerasa punya banyak, tapi apa yang kita kumpulin nggak bisa menjadi bekal untuk pulang. Oke Bu, Pak? Sip? Oke? Jadi kita mau pulang. Berarti kalau kita mau pulang di sini sementara. Kalau orang Jawa bilang mampir ngombe. Makanya kalau di bahasa Inggris mati itu pass away, lewat doang. Jadi kalau ini lewat doang, jangan melekat gitu. Makanya nanti kita belajar semua konteks pembelajaran hidup, belajar untuk tidak melekat. Semakin melekat, semakin kita nggak pengen pulang. Jadi ibu bapak kira-kira udah kangen pulang belum? Udah kangen pulang belum? Nah, tiap bangun tidur ditanya sama dirinya, kangen pulang nggak ya? Kalau belum nggak apa-apa, tapi ditanya minimal. Karena kalau nggak pernah ditanya, nanti jadi sama mati itu takut gitu Bu, Pak. Kematian itu bukan untuk ditakuti, bukan. Cuman kita sering takutin. Akhirnya jadi takut sama mati gitu. Oke. Sip? Clear? Sip. Nah, berarti yang paling penting dari metodologi ini, dari skema ini, apa yang akan dimintai pertanggungjawaban? Betul nggak? Maka kalau kita berbicara, siapa mengenal dirimu, dia akan mengenal Robnya, Tuhannya. Man arafah nafsah, faqad arafah robah. Kalau kamu kenal dirimu, kamu kenal sama Tuhan. Sekarang saya tanya, berarti alat terbaik untuk mengenal Allah itu apa Bu, Pak? Hah? Kalau kamu kenal diri, kamu kenal Allah, betul nggak? Berarti alat terbaik untuk mengenal Allah itu apa? Diri. Ini. Maka kalau kita tidak mengenal ini, gimana mau mengenal dia? Maka diri ini adalah teleskop untuk bisa meneropong Allah. Maka diri ini adalah mikroskop untuk bisa mengenal Allah. Kalau kita tidak pernah mengenali diri ini, gak mungkin kita akan mengenal Allah. Yuk kita renungin. Hari-hari banyak memikirkan diri atau banyak memikirkan orang lain? Hari-hari
Kebanyakan kita mikirin berita yang ada, dia gimana, tetangga gimana, gosip ini, ina itu, atau aku gimana ya, apa yang aku rasakan ya, apa yang aku butuhkan ya, apa yang sedang aku alami ya. Lebih banyak mana Bu, Pak? Keluar. Makanya kenapa dalam tradisi Islam ada sholat 5 waktu untuk narik yang keluar terus ke dalam dong sekali-kali gitu. Cuman uniknya lagi sholat aja Allahu Akbar, aduh ini masakan belum lah, aduh ini ina itu, lagi sholat justru malah keluar terus gitu Bu, Pak. Maka sholat tidak efektif sekarang. Kenapa? Hilang khusyuknya. Kenapa hilang khusyuknya? Karena ngerjainnya kepaksa. Sok saya mau nanya, punten ya, mohon maaf, ibu bapak kalau nggak diwajibkan sholat nggak? Saya mau nanya, ibu bapak kalau nggak diwajibkan sholat nggak? Nggak, berarti sholat gara-gara diwajibkan. Padahal kalau yang namanya wajib, ibu bapak kita udah tahu ya, wajib artinya perlu, bukan harus, bukan. Berarti sholat itu keperluan atau keharusan? Ibu bapak, maaf ya, di Quran tuh kalimat yang pakai kata wajib itu pasti sesuatu yang kita malas ngerjainnya, udah gitu aja. Ibu bapak kalau makan disuruh nggak? Nah, di Quran diwajibkan sesuatu udah pasti sesuatu yang kita penting untuk melakukan. Sampai sini oke? Jadi maaf ya, ibu bapak masih ingat ya, level manusia ada kelas 2 tambah 2, ada kelas akar 16, ada kelas log 10.000. Masih ingat ini? 2 tambah 2 hasilnya berapa? 4. Akar 16 hasilnya berapa? 4. Log 10.000 hasilnya berapa? 4. Udah gitu aja ya. Berarti untuk mencapai 4 banyak jalan nggak? Nah, tetapi setiap level dia punya perbedaan kesadaran. Jadi ibu bapak maaf ya, bahaya banget kalau kita cuma tahu 4 itu hanya 2 tambah 2 gitu kira-kira. Sip? Oke? Maka nanti pertanyaannya Allah tuh bukan 2 tambah 2 berapa? Bukan. Pertanyaan Allah itu adalah kalau 4 itu berapa tambah berapa? Bisa 2 tambah 2 nggak? Bisa 3 tambah 1 nggak? Bisa 5 kurang 1 nggak? Berarti menuju 4 itu tidak terbatas. Maka jalan kembali ke Allah sejumlah ruh yang ditiupkan. Berarti kalau sekarang ada 7,8 miliar manusia, ada 7,8 miliar jalan kembali kepada Allah. Maka nggak perlu iseng sama jalan orang lain. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Andai kalau seseorang cuma tahu 2 tambah 2 atau 4 itu hanya dihasilkan 2 tambah 2, dia bakal nyalahin orang yang ngomong akar 16 sama dengan 4 nggak? Pasti salah. 4 itu 2 tambah 2. Apalagi dia ketemu ngomongin log 10.000. Wah ini salah banget. Yang benar itu 2 tambah 2 sama dengan 4, yang lain salah. Berarti orang yang cepat nyalahin, orang yang cepat mengkafirkan, orang yang cepat menerakakan, sederhana, mainnya kurang jauh, udah gitu aja. Betul nggak? Karena apa yang kita anggap benar tidak absolut untuk keseluruhan. Karena nanti kita ngerti masing-masing kita punya limit. Betul nggak Bu, Pak? Sampai sini oke? Oke? Ini diam-diam gini tuh paham? Nah, karena kalau diam banget tuh antara paham banget atau nggak paham sama sekali gitu Bu. Tapi paham ya? Clear ya? Oke, kita balik nih. Dalam konteks ketika kita berbicara setiap level, ingat ya Bu, Pak, level dan limit. Tolong ini diingat-ingat baik-baik. Karena kalau kita nggak sadar level dan nggak sadar limit, kita akan banyak nyalahin orang lain gitu Bu, Pak. Maka orang yang semakin mengenal dirinya itu pasti lebih banyak konflik sama faktor eksternal. Udah gitu aja. Karena kenapa? Yang paling benar tuh gini, menurut siapa? Aku. Dia begitu. Kenapa? Salah. Taunya salah gimana? Nggak cocok sama aku. Padahal pengetahuan kita terlimit nggak? Pengetahuan dia terlimit nggak?
sesama yang terlimit, Quran selalu mengatakan belajarlah untuk saling menerima, saling kenal, mengenal. Makanya ibu bapak maaf ya, salah satu fitrah dalam kehidupan itu berbeda. Jadi beda fitrah nggak? Fitrah, nggak bisa gimana-gimanain. Jadi kalau ada yang beda sama kita, nggak usah terlalu gimana-gimana banget. Kenapa? Beda aja sih. Terus ada yang ngomong, oh salah paham. Bukan salah paham, beda paham, beres. Betul nggak? Karena berbeda belum tentu salah. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Setidaknya kalau pikiran kita mulai luas, pikiran kita tidak terlalu kaku, at least naik kelas ke sinilah Bu. Karena di kelas 2+2 tuh urusannya benar salah gitu. Makanya dalam tradisi Islam, kelas 2+2 disebut syariat, di tengah-tengah disebut tarikat, di sini disebut hakikat. Jadi kalau kita pandai bersyariat, nggak ngerti hakikatnya, jadi cuman olahraga. Tapi sholatnya tidak membawa dia untuk mengenal diri. Akhirnya dia hanya menggugurkan kewajiban karena takut neraka, karena takut dosa. Akhirnya sholatnya pokoknya ada gitu Bu Pak. Jadinya kebiasaan. Sekarang saya tanya, beda nggak antara membenarkan kebiasaan dan membiasakan kebenaran? Beda nggak? Kita yang sering yang mana Bu Pak? Yang biasa kita lakukan kita anggap benar. Jadi ibu bapak kalau punya kebiasaan jangan ngerasa paling benar. Kenapa? Karena mungkin berbeda dengan kebiasaan orang lain. Betul nggak? Oke sampai sini? Oke sampai sini? Jadi kalau gitu pembelajaran kita enggak di kelas 2+2 tapi kita naik ke akar 16. Boleh nggak? Boleh nggak? Ya, masa kita ngaji belasan tahun kelas 2+2 mulu gitu Bu Pak? Nggak masuk ke level hakikat. Karena kalau kita nggak masuk ke level hakikat, kita cuma penuh dengan ilmu, penuh dengan ayat, penuh dengan hadis, tapi perilakunya gitu-gitu aja gitu loh Bu Pak. Contoh. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar, betul nggak? Saya tanya, ketika kita ngegosipin orang lain, keji nggak? Keji. Sebelum zuhur ngegosip, habis zuhur ngegosip, dia sadar atau mabuk? Mabuk. Berarti tidak ada perubahan perilaku gara-gara sholat. Kenapa? Karena nggak ngerti sholatnya untuk apa. Karena yang penting diwajibkan dengan dogma, pokoknya harus diwajibkan. Jadi sekarang saya tanya balik, kalau ibu dan bapak tidak diwajibkan sholat, tetap mau sholat nggak kira-kira? Kalau di kelas 2+2 pasti enggak, karena itu diwajibkan. Tapi begitu masuk ke log 10.000, mau diwajibkan kek, mau enggak kek, sholat saya perlukan. Betul nggak Bu Pak? Jadi sholatnya bukan ngerasa disuruh, bukan, saya perlu. Kalau perlu udah pasti fokus. Kalau fokus udah pasti dapat pemahaman. Kan penyakit orang sholat sekarang Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, suka gitu nggak Bu Pak? Nah, berarti nggak fokus gitu. Sampai sini oke? Oke? Sip. Ada sesuatu yang bisa direnungkan? Ibu kita pemanasan dulu ya. Ini belum masuk, belum, kita warming up dulu sedikit. Nah, jadi pengenalan diri adalah pengenalan kepada Allah. Jadi diri ini penting untuk menjadi jembatan menuju Allah nggak? Iya. Maka ibu bapak jangan menyia-nyiakan tubuh ini loh Bu Pak. Ini nanti kita bahas ya. Dapat tubuh kita manusia fisik ini perjalanannya panjang banget Bu Pak. Karena orang nggak ngerti dapat tubuh fisik ini perjalanannya panjang, jadi hidupnya lebih banyak mengeluh, khawatir, stres, depresi, karena lupa untuk dapat tubuh fisik ini. Itu dahsyat Bu Pak. Makanya nanti kita ngerti kenapa Quran selalu mengatakan sedikit dari kamu yang bersyukur. Kenapa orang tidak bersyukur atau kurang bersyukur? Karena nggak punya knowledge, karena nggak paham. Karena kenapa? Di kelas 2+2 dia mengerjakan karena hanya harus, wajib, pokoknya, katanya, ngerti, enggak, gitu kira-kira. Makanya rajin hataman tapi nggak paham gitu. Betul nggak Bu Pak? Ini fakta nggak kira-kira? Jadi yang penting hatamnya atau pahamnya? Dua-duanya tuh.
Kan hatam harus, tapi jangan sampai enggak paham. Ulangi lagi sekali lagi Jadi yang penting hatam atau paham? Sip, mantap. Gitu ya. Sip ya. Oke. Jadi kalau hataman belum nyampe, begitu paham lumayan sampai. Begitu jadi perilaku baru sampai. Ibu bapak maaf ya. Ada nggak orang rajin hataman tapi pelit? Ada nggak bu? Pak? Jangan banyak, nggak enak. Ada aja. Ada. Berarti dia nggak ngerti apa yang disampaikan. Kan Quran ngomong jangan pelit ya. Tapi dia hataman jadi pelit, berarti apa yang dia baca tidak merubah perilaku. Nah kalau gitu saya mau nanya, Qur'aninya seseorang ditentukan sama rajin baca Qur'annya atau perilakunya yang berubah? Perilaku. Jadi kalau ibu bapak tiap 2 minggu sekali datang ke sini, diulang lagi, datang ke sini, diulang lagi, tapi tingkat marah-marahnya nggak berkurang, tingkat pelitnya nggak berkurang, tingkat bete, benci, iri, dengki nggak berkurang, berarti nggak ada kenaikan level gitu loh bu, Pak. Karena apa yang kita dapatkan di sini bukan ilmunya aja, tapi kontemplasi. Karena ketika kita berkontemplasi, kita akan mampu masuk ke dalam esensi yang sejati, gitu kira-kira. Oke? Sip? Nah, pertanyaan berikutnya, diri itu yang mana? Gini. Kita akan dimintai pertanggung jawaban. Yang dipertanggungjawabkan di sini kita hidup, bagian apa bu, Pak? Wah ini lupa lagi nih. Gini, spidol ini benda baik, benda buruk. Ini spidol, benda baik, benda buruk. Hah? Bisa nggak spidol saya lempar ke orang, pok gitu, orangnya kesakitan, bisa nggak? Jadi baik buruk? Nah, spidol ini netral, nggak baik, nggak buruk. Dah, berarti yang membuat spidol ini bisa jadi pakai di baik atau buruk tergantung tangannya nggak? Ya, saya nanya, tangan ini baik atau buruk? Netral. Berarti tangan ini hanya alat yang nanti akan mengikuti, yang akan menggerakkan tangan, betul nggak? Sip. Ibu bapak, maaf ya, kalau ibu bapak lagi tidur, tangan bisa chatting hal-hal buruk nggak? Nggak bisa. Kenapa? Kenapa? Karena ketika ibu bapak tidur, yang mengatur tangan untuk melakukan baik dan buruk, dia lagi off posisinya. Betul nggak? Nah saya tanya, yang off itu posisi apa? Hah? Gini. Tangan bisa saya pakai tulis baik, bisa pakai tulis buruk. Betul nggak? Ada yang menggerakkan nggak? Apa yang menggerakkan tangan kita? Oke, tangan bagian dari fisik atau non fisik? Oke, kita ini makhluk fisik atau non fisik? Dua-duanya. Maka non fisik bahasa Arabnya goib. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudalil mutakin yu'minuna bil goib. Maka nomor 1 di Al-Baqarah, nomor 1 yang paling esensi orang takwa adalah beriman kepada yang goib. Betul nggak? Artinya ngerti kalau ada sesuatu yang non fisik di dalam diri kita. Saya tanya, tangan ini baik atau buruk tergantung tangannya, tergantung niatnya. Niat itu fisik atau non fisik? Sip. Berarti yang akan dimintai pertanggungjawaban bagian fisik kita atau bagian non fisik kita? Dengerin dulu pertanyaannya. Ibu bapak maaf ya, pokoknya kalau saya nanya langsung jawab, asbun aja, udah gitu aja. Diresapi dulu pertanyaan, diresapi dulu. Pertanggungjawaban itu bagian fisik kita atau bagian non fisik kita? Non fisik. Karena fisik ini output dari apa yang diperintahkan oleh non fisik. Ibu bapak lagi happy, tangannya akan berbuat baik. Ibu bapak lagi kesel, pengennya nulis hal yang buruk, betul nggak? Dua-duanya tangan yang sama nggak? Jadi tangan ini mau nulis baik, mau nulis buruk, tetap dia tangan yang mengaturnya non fisik kita. Jadi yang akan dimintai pertanggungjawaban apanya?
Non fisik, karena tubuh fisik maksimal tanah kusir beres. Betul nggak? Sip? Sip? Nah, sekarang saya tanya, yang punya limit apa? Fisik atau non fisik? Yang punya limit fisik atau non fisik? Fisik, jelas. Maka as a physical, kita punya yang namanya jasad. Sampai sini oke? Oke? Sekarang saya tanya, berarti urusan pertanggungjawaban itu urusan jasad bukan? Urusan jasad bukan? Karena jasad tergantung siapa yang mengendalikan. Oke? Yang mengendalikan apa? Ya, non fisiknya bagian apa? Oke. Di dalam diri kita at least ada 3 bagian besar. Ya, ibu bapak ingat-ingat ini aja, nggak usah terlalu gimana-gimana. FYI, for your information. Yang penting tahu-tahu. Nanti kita ngerti di tengah-tengah nanti. 1. Kelahiran biologis namanya fisik. Kelahiran psikologis namanya jiwa. Dan tubuh ruhani. Jadi mau nggak mau, setiap kita pasti ada jasad, ada jiwa, dan ruh. Sampai sini oke? Kebayang? Ulang. Kita bagian luarnya jasad, which is jasad expired. Jadi ibu bapak maaf ya, jasadmu tidak menentukan ketakwaanmu, dah gitu. Kan Allah nggak lihat, oh yang masuk surga nanti yang tingginya 172, ada gitu nggak bu pak? Nggak ada. Yang kulitnya agak putih, kekuning-kuningan dikit, nggak ada urusan. Karena ini hanya kendaraan. Jadi saya sarankan ibu bapak jangan tertipu sama kendaraan. Karena kendaraan ini pasti dalam tanda petik dinamis. Makanya ibu bapak jangan terlalu suka, jangan terlalu benci, di tengah-tengah aja, biasa aja. Dan yang jauh lebih penting bu pak, jangan cepat percaya sama omongan orang. Termasuk ibu bapak, jangan percaya amat sama omongan saya. Karena saya bukan pengen dipercaya, tapi saya mau ngajak berpikir. Karena kesadaran dan kebenaran sejati bukan datang dari saya, datang dari perenungan ibu dan bapak gitu. Jadi kalau pulang dari sini, menurut si Abu, nah udah 2+2 banget aja, udah gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Itulah kenapa kita dikasih akal. Jangan mentang-mentang yang ngomongnya figur otoritas, kelihatannya gimana banget, langsung percaya aja. Karena esensi dari apapun petunjuk, itu datang dari rasa, pengalaman. Maka bal huwa ayatum bayyinah fi sudur. Quran yang sejati itu di sini. Dan Quran akan menjadi Quran kalau itu sudah dialami. Jadi kalau ibu bapak hatam tapi tidak dialami, belum jadi Quran namanya. Baru mushaf Al-Quran. Habis ini oke? Clear? Clear? Jadi penting nggak paham? Penting. Maka dari paham kita berkontemplasi. Dari kontemplasi kita berubah. Jadi jasadnya apapun tidak menentukan kualifikasi kita, kepulangan kita kepada Tuhan, kepada Allah. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sip. Di antara ketiga ini, ya, yang punya bobot, beban, materi, kilogram, gramasi, yang mana bu pak? Yang mana? Berarti ini bentuknya materi. Maka ada materi dan non material. Oke? Berarti yang berat adalah materi. Jadi kalau ibu dan bapak merasa hidupnya berat, jangan-jangan terlalu materialistik. Udah gitu aja. Jadi semakin kita materialistik, semakin berat. Kenapa? Materialistik yang akan terus membawa kita melekat di sini. Karena bumi juga intinya adalah materi. Berarti kalau kita pengen pulang, harus merubah paradigma, memperjalankan diri dari materi menuju ruhani. Bahasanya meruhani. Oke? Oke? Sip? Nah kalau gitu saya tanya, diri sejati kita yang jasad, yang jiwa, atau yang ruh?
Ih, ragu-ragu. Diri sejati kita yang jasad, yang jiwa, yang ruh. Ruh. Ikan ngomong sejati. Kalau sejati berubah nggak? Kalau sejati ganti-ganti nggak? Tidak berubah, tidak berganti-ganti. Dalam bahasa Arab namanya fitrah. Contoh. Ibu dan bapak, kalau ibu bapak ngelihat foto ibu bapak 20 tahun yang lalu, beda nggak sama hari ini? Ah, udah gitu aja. Berarti kalau ngelihat foto 20 tahun beda, sekarang beda, yang dilihat berubah nggak? Fix, berarti ini bukan sejati. Karena berubah. Ibu bapak kalau habis Ramadan, kita penting untuk kembali ke fitrah. Kembalilah kepada dirimu yang tidak pernah berubah. Kembali kemana? Meruhani. Makanya untuk meruhani jangan terlalu banyak makan, minum. Kenapa? Makan, minum bagian dari jasmani. Makanya dalam semua tradisi agama pasti ada puasa untuk mengurangi asupan datang dari dunia supaya kita tidak melekat kepada dunia. Salah satu caranya adalah mengurangi makan, mengurangi minum. Jadi ibu bapak penting juga ya, ibu bapak mau belajar ruhani, kalau kebanyakan makan, kebanyakan minum agak susah sih memang gitu. Karena banyak makan pasti banyak bobo gitu kira-kira bu Pak. Banyak bobo berarti banyak nggak sadarnya gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Jadi yang nggak berubah yang mana? Yang nggak berubah yang mana? Jiwa berubah-ubah nggak? Sok saya tanya. Ada yang bangun pagi happy, lihat WhatsApp berita, kesel, ada? Ada. Jadi kadang happy, kadang kesel, kadang marah, kadang benci, kadang iri, kadang jealous, kadang happy. Ada begitu? Berarti berubah-berubah nggak? Berarti ini pun bukan diri kita yang sejati. Sampai sini oke? Oke? Ibu bapak kalau ditanya nih ya, nah, baca dulu ayatnya. Surat 32 ayat 9. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya langsung terjemahannya aja ya supaya cepat ya. Dan begitu telah disempurnakan, aku tiupkan ruhku. Aku tiupkan apa bu? Pak? Perlu ibu bapak ketahui, urusan jasad itu kholikun, diciptakan. Urusan jiwa itu jailun, dijadikan. Jadi kalau Allah lagi mau bikin sesuatu, pasti kata-katanya pakai cipta. Pernah dengar begitu? Tapi satu-satunya yang tidak menggunakan cipta adalah ruh. Karena bahasanya aku tiupkan. Beda nggak? Beda? Oke. Berarti kalau saya punya statement gini, kita ini punya ruh dan jiwa, atau kita ini punya jiwa dan jasad, yang mana yang benar? Dengerin dulu. Kita ini punya jiwa dan jasad, atau kita ini punya ruh dan jiwa, yang mana yang benar? Ibu dan bapak ini punya ruh dan jiwa atau punya jasad dan jiwa? Yang mana? Kan kalau kita berarti yang sejati, betul? Memiliki sesuatu, betul nggak? Berarti kitanya adalah ruh, memiliki jiwa dan jasad. Jadi yang primer ruhnya atau jiwanya? Ruhnya. Yang primer ruhnya atau jasadnya? Ruhnya. Maka yang kembali ke Allah yang mana? Ilaihi rojiun. Yang aku tiupkan kembali kepada sumbernya. Berarti perilaku jasad kita untuk memperbaiki rohani nggak? Iya dong. Berarti ada nggak orang yang sholatnya jasmani tapi rohaninya nggak sholat? Ada nggak yang begitu? Ada nggak orang yang puasanya jasmani tapi rohaninya nggak puasa? Ada nggak begitu? Itulah kenapa Nabi Muhammad bilang banyak dari umatku yang puasa, dia cuma dapat haus dan lapar, ruhnya nggak diapa-apain gitu.
Jadi yang harus diolah jasadnya atau ruhnya? Dua-duanya. Gininya harus, ininya terhubung. Maka inti dari sholat salah satunya adalah khusyuk. Oke, udah cukup pusing belum sampai sini? Lumayan ya? Oke, kalau pusing bagus Bu, Pak. Yang bahaya nggak pusing sama sekali, nah itu bahaya. Berarti nggak mikir gitu. Ya, sip. Kan di surat 93 ayat 7, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, maka aku memberikan petunjuk. Jadi syarat mutlak dapat petunjuk harus apa? Bingung. Jadi ibu bapak kalau pengajian nggak bingung, susah dapat petunjuknya. Kenapa? Pengajiannya cuma dongeng, diceramahin. Lagi bobo, didongengin, makin bobo nggak kira-kira? Iya. Sampai sini oke? Jadi ibu bapak paham ya kenapa saya banyak nanya? Supaya ibu bapak, bukan supaya ibu bapak mikir, bukan bingungnya, bukan. Ya, kalau berpikir di situ ada kontemplasi. Dah. Sip sampai sini? Dapat ya? Dah. Meskipun ini cuma tahu teorinya dulu, it's okay. Yang penting saya tahu, oh saya punya jasad, saya punya jiwa, karena saya adalah ruh. Sekarang saya tanya, berarti yang jadi subjek yang mana? Yang punya peranan penting yang mana? Yang punya peranan best of the best of the best sebagai sang subjek, sang hidup, sang yang mana? Ruhnya. Berasal dari mana dia? Dari Allah. Ya. Nah, tapi ibu bapak kalau ketemu teman baru ditanya, ibu asal dari mana? Jawab apa? Jawa. Betul nggak? Sekarang saya tanya, yang berasal dari Jakarta, Palembang, Padang, apanya? Jasadnya. Paham? Berarti kalau ada pertanyaan yang lebih esensial, Anda datang dari mana? Nah, tapi kalau kita sekarang udah ngerti kita ini ruh yang datang dari Allah, nggak usah juga kalau ada teman yang nanya, ibu asli mana? Aku berasal dari Allah. Nggak usah, udah biasa aja. Nanti yang nanya nggak ngerti, pusing dia gitu. Tapi kita ngerti the origin, aslinya saya, yang paling asli dari diri saya itu datang dari Allah. Oke? Oke? Nah, kalau gitu, ngacung di sini yang ruhnya bukan dari Allah, ada nggak? Ibu bapak nanya semua orang di luar yang ruhnya bukan dari Allah, ada nggak? Tetangga yang ruhnya datang dari Allah, ada nggak? Berarti semua yang tertampak, apalagi bentuknya manusia, sumbernya sama. Tetapi kedua mata kita ini tertipu oleh jasad. Yang satu pakai baju hitam, yang satu pakai baju putih, yang hitam disangka gimana, yang putih disangka gimana, betul nggak? Mau pakai baju hitam kek, mau pakai baju putih kek, isinya sama nggak kira-kira? Kalau ibu dan bapak dan saya belajar ngelihat isinya, aman hidup. Cuman karena kita tidak terlatih ngelihat isinya, kita sibuk sama mereknya. Orang haus tuh nggak nyari merek, dia nyari air, betul nggak Bu? Pak? Mau mereknya apa, yang namanya haus minum. Oke? Oke? Berarti ketika kita belajar tembus pandang untuk melihat isinya, kita tidak diganggu oleh jasad, kita tidak diganggu oleh jiwa, karena saya tahu dia ruh, aku ruh. Disitulah Al-Baqarah 115 kita akan sadari, kemana saja kamu menghadap, itu adalah wajahnya Allah. Jadi kalau saya lagi ngehina orang lain, yang saya lagi hina kemasannya atau isinya? Ada orang, saya hina, bego, yang saya lagi hina kemasannya atau isinya? Ikan yang sejatinya kan isinya. Isinya ini percikan ruh, betul nggak? Ruhnya percikan Allah, betul nggak? Berarti ruh ini adalah bagian dari Allah. Berarti kalau saya ngejelekin orang, yang saya jelekin Allahnya nggak kira-kira? Ya maka hati-hati menjelekan orang lain gitu loh Bu, Pak. Karena yang kita jelekin bukan orangnya, bukan. Yang kita jelekin bukan mereknya, bukan, tapi isinya. Berarti kalau kita tidak punya kedamaian sama Allah, yang kita selalu menjelekkan siapapun di luar kita, yang konteksnya dia juga adalah Allah, bermasalah nggak hidup kita? Semakin kita ngejelekin orang, ibu bapak pasti nggak tenang hidupnya. Udah gitu aja.
Sampai sini oke? Oke? Ulang ya. Nah. Jadi pernyataan mana yang tepat nih? Kita ini punya jiwa dan jasad atau kita ini punya ruh dan jiwa? Yang mana? Jiwa dan jasad. Karena kita semua adalah ruh. Berarti kita lagi melakukan perjalanan dari jasad menuju ruh. Saya tanya, ruh di luar, di dalam? Jadi perjalanan hidup yang sejati, perjalanan keluar diri atau ke dalam diri? That's it. Makanya Nabi Muhammad begitu ditanya, pedoman kita apa sih ya Rasul? Istafti kolbak. Get in, masuklah ke dalam hatimu, masuklah ke dalam kolbumu, karena disitulah letak di mana semua petunjuknya ada di situ. Kenapa? Ya orang di situ letak semuanya kok, gitu kira-kira. Jadi mulai ngerti nggak? Kenapa mengenal diri pasti mengenal Allah? Mulai ngerti nggak? Iya. Nah, ibu dan bapak, batasan antara jasad dan ruh itu apa namanya? Jiwa. Berarti kita harus memperbaiki jiwanya dulu nggak kira-kira? Iya. Kalau jiwanya nggak diperbaiki, kita nggak bisa nembus ke dinding rohani, nggak bisa. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti yang menentukan tangan ini pakai pisau untuk masak atau untuk membunuh, maaf ya saya ngomongin ekstrim nih, itu tergantung jasadnya, jiwanya atau ruhnya? Dengerin dulu pertanyaannya. Kita mau melakukan baik, mau melakukan buruk, mau melakukan kejahatan, mau melakukan kebaikan, dipengaruhi oleh jasad, jiwa atau ruhnya? Jiwa. Nanti jiwa ini yang punya peran, dia mau mengikuti ruhani atau dia mau mengikuti keinginan, itu aja. Itulah kenapa di surat 91 ayat 6 dan 7, jiwa serta penyempurnaannya. Dalam bahasa Arab, jiwa dinamakan nafs. Ibu bapak suka dengar gini nggak? Udah jangan nafsu, suka dengar? Berarti nafsunya seseorang tergantung jasad, jiwanya atau ruhnya? Jiwa. Maka orang sakit, yang sakit apanya? Nah gitu. Dok, saya tuh sakit ruh dok. Nggak ada gitu bu. Tapi yang punya dalam tanda petik tidak seimbang adalah jiwa. Sekarang saya tanya, berarti sholat ada kaitan sama jiwa nggak? Puasa ada kaitan sama jiwa nggak? Pengajian ini ada kaitan sama jiwa nggak? Berarti kalau puasa, ngaji, sholat, semuanya tidak membuat jiwanya lebih tenang. There is something wrong. Karena jangan-jangan yang baru dikerjain hanya unsur fisiknya. Tapi nggak apa-apa juga sih, karena unsur fisik emang yang paling gampang kelihatan. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Kemarin udah kita bahas. Oh, jiwa ini isinya apa sih? Jiwa ini partikelnya apa aja sih? Sehingga nanti kita ngerti, oh ketika saya penting untuk membuat jiwa ini menuju kepada ruhani, disitulah perjalanan kehidupan kita. Man arafah nafsa, faqad arafah robah. Maka ibu bapak, cara-cara dari jasad menuju ruh, inilah yang disebut agama. Agama itu jembatan, bukan tujuan. Karena tujuannya ruhnya. Berarti ketika kita beragama, jadikanlah agama sebagai jembatan menuju kepada tujuan. Bukan tujuannya beragama, bukan. Nggak ada perintahnya, kamu lahir untuk beragama. Bukan. Tapi konteksnya untuk ilaihi roji'un. Nah kita, agama Islam, tradisi Islam, punya jalan-jalan tertentu untuk menuju kepada ruhani. Sampai sini oke? Sip? Sip ya? Dah, kita mulai Bu, Pak. Dah ya, start ya. Bismillah nih. 1. Jiwa ini kondisi awalnya dalam tanda petik dia nggak tahu apa-apa. Gampangannya gitu aja.
Maka di surat 16 ayat 78, dan aku mengeluarkan kamu dari butun, dari perut ibumu, kamu nggak tahu apa-apa, tapi aku memberikan pendengaran, penglihatan, pikiran, agar kamu bersyukur. Apa aja Bu, Pak? Pendengaran, penglihatan, pikiran, hati atau akal pikiran. Dalam bahasa Arab disebut fuad. Ibu bapak nanti kita harus paham ya, karena bahasa kita ini mungkin kosakatanya tidak bisa sepadan dengan bahasa Arab, jadi unik Bu Pak. Nanti di Quran disebut kolbu, terjemahannya hati, fuad terjemahannya hati, sir terjemahannya hati, lub terjemahannya hati. Terus orang kita mikir hati, liver, bukan itu. Ya beda nih. Hati di sini nanti kita mengerti konteksnya berbicara non fisikal. Ya, nanti pelan-pelan kita ke situ. Maka hanya dengan mengingat Allah lah kolbumu menjadi tenang. Betul nggak Bu, Pak? Kolbu di situ hati yang bukan bentuknya fisik, bukan. Nanti pelan-pelan kita paham. Sampai sini oke? Ibu bapak kalau sakit hati megangnya kemana? Ke sini. Karena memang nanti senter hati itu di sini. Makanya organ yang berkaitan sama hati namanya jantung. Makanya ibu bapak mau stres, mau happy, pengaruh utama nomor 1 ke jantungnya. Jadi paling gampang Bu Pak, kalau kita pengen cepat sakit, marah-marah aja. Karena nanti jantungnya tidak bekerja dengan baik. Maka marah 5 menit, sistem imun tubuh mati 6 jam. Maka kenapa orang takwa, salah satu parameter indikatornya enggak cepat marah, udah gitu aja. Sementara target dari sholat menjadi orang yang takwa. Sekarang ada orang sholatnya rajin, cepat marah-marahnya juga rajin. Berarti nggak nyambung. Kenapa? Yang dia lakukan hanya ibadah jasad, jiwanya nggak ikut. Ibu bapak hadir ke sini, jiwanya bareng ada di sini nggak? Iya. Kan kalau ibu bapak tubuhnya di sini, jiwanya di PIM, bisa nggak? Bisa. Mikirin nanti belanja, balik lagi ke sini, gitu. Makanya tadi kita hening di awal untuk apa? Supaya tiga-tiganya unsur ada di sini. Sampai sini oke? 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 Ulang. Jadi awal mula si jiwa ini bersih nggak? Sip. Bersih ya. Tetapi kebersihan jiwa ini nanti dalam permainan semesta ini kita diberikan panca indera, indera pendengaran, penglihatan, pikiran. Kemarin udah kita bahas pendengaran, penglihatan, pikiran, namanya software. Oke? Software inilah nanti yang akan menentukan perilaku hardware-nya. Hardware-nya itu lidah, tangan, kaki, kulit. Quran ngomong gini. Jadi 1678, surat 24 ayat 24, surat 41 ayat 20, ini semua berbicara hal yang sama tentang software dan hardware manusia. Sekarang saya tanya, puasa itu urusan hardware atau urusan software? Puasa urusan hardware, urusan software? Dua-duanya. Karena begitu tidak makan dan tidak minum, tubuh fisiknya tidak diberikan banyak nutrisi, tapi softwarenya menjaga kita supaya kita nggak cepat marah, gitu nggak kira-kira? Nah, gitu. Berarti kalau gitu yang namanya ibadah, itu ibadah berkaitan sama jasad dan jiwa nggak kira-kira? Iya. Nah, ibu bapak maaf ya, maaf banget. Ini tahun ini saya research ke 13 tahun. Masyarakat kita itu sibuk di ibadah jasad, tapi jiwanya nggak diapa-apain gitu Bu Pak. Makanya kalau ditanya hafal sholat, hafal. Tahu bacaannya, tahu. Berapa rakaatnya, tahu. Gimana bunyinya, bagus banget. Begitu ditanya makna iftitah apa, wallahu alam bisawab, udah aja. Karena dia nggak ngerti isinya apa, sehingga jasmaniahnya dilakukan, tapi jiwanya tidak bertumbuh. Sekarang saya tanya, dewasa itu urusan jasad atau jiwa?
dewasa, itu urusan jasad atau jiwa? Jiwa. Kalau menua, urusan jasad atau jiwa? Ibu bapak kira-kira yang otomatis pasti menua atau pasti mendewasa? Pasti. Maka setiap yang menua belum tentu mendewasa. Jadi sekarang umurnya 60-70, jiwanya masih anak-anak, bisa Bu, Mak. Ibu bapak tahu sifat anak-anak? Rebutan kursi, betul? Rebutan bekal, betul? Ribut mulu kerjaannya. Berarti jiwanya tidak bertumbuh. Kenapa? Ibadahnya cuman berfokus kepada jasad. Cuman hafal, tahu wajib, hafal, tahu wajib. Makna nggak ada, ngerti nggak juga. Yang penting, tapi nggak apa-apa, itu juga lumayan. Kenapa? Dari kelas 2 tambah 2 mau naik ke kelas akar 16. Seenggaknya Bu, Pak, mau ngerti kek, mau nggak waktu sholat ibu bapak nggak ngomongin orang, udah gitu aja, betul nggak? Waktu sholat nggak ngeposting hal yang buruk, udah gitu aja. Clear? Clear? Jadi sebelum sholat harus apa Bu, Pak? Wudhu. Sekarang saya tanya, punggung dibasuh nggak waktu wudhu? Kenapa? Kan nggak disuruh, betul nggak? Kenapa nggak disuruh? Ujung jawaban paling gampang, udah pokoknya gitu aja. Karena ibu bapak, punggung nggak termasuk ke dalam software dan hardware. Yang dibasuh waktu wudhu, software kita, hardware kita, dicek ini software dan hardware berkesesuaian sama keinginan-keinginan Allah nggak? Gitu kira-kira. Ibu bapak, wudhu menyucikan nggak? Apa yang suci? Hah? Wudhu sama mandi bersih mana? Mandi. Tapi mau sholat harus mandi, harus wudhu. Berarti wudhu urusannya jasmani atau jiwanya? Jiwa. Maka begitu nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, saatnya untuk ngecek. Ya Allah ya Rabbana, tangan saya dari subuh ke zuhur dipakai apa aja ya? Aduh, tadi ngechat hal-hal buruk. Tadi nunjuk-nunjuk, ngejelek-jelekin. Ingat, mulut saya ngomong apa aja ya? Saya dengar apa aja ya? Langkah kemana aja ya? Kira-kira begitu wudhu ada kontemplatif jiwa nggak kira-kira? Sekarang kita sejujur-jujurnya, waktu wudhu banyak sibuk baca doa dan ngelamun, gitu nggak Bu? Pak? Dah. Makanya kenapa orang sholat susah khusyuk? Karena 50% khusyuk itu ada di wudhunya. Baru nanti ke sholatnya. Jadi wudhu ngurus jiwa atau ngurus jasad? Jiwa. Maka semua rangkaian ritual nggak bisa terlepas dari jasmania dan jiwa. Sampai sini oke? Oke? Clear? Clear? Nah, sekarang saya tanya. Berarti untuk bisa melanjutkan jalan menuju kepada ruh, syarat mutlaknya tahu alamat. Informasi-informasi alamat ini ada di Quran. Orang yang mendapatkan pemahaman Quran namanya mendapatkan hikmah. Maka di Al-Baqarah 269, aku menganugerahkan hikmah kepada siapa yang aku kehendaki. Di situ ada kata-kata mayasya. Jadi ketika hikmah ini didapat, dia mendapatkan pemahaman Quran, pemahaman kitab, pemahaman kesadaran, dia tahu alamatnya Allah, maka Quran ini bukan dibunyikan tetapi menjadi hidup kesadaran di dalam diri kita. Disitulah Quran yang hidup. Maka begitu Aisyah ditanya, Rasul itu apa? Walking Quran. Betul nggak Bu, Pak? Walking Quran itu bukan kemana-mana jalan baca Quran, bukan. Tetapi apa yang diinginkan Allah di dalam Al-Quran, dia aplikasikan menjadi aplikasi sehari-hari. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Clear? Clear? Maka hikmah disebut di Al-Baqarah 269 sebagai rezeki yang paling tinggi. Rezeki yang paling apa Bu, Pak? Sekarang saya tanya, kalau ibu bapak dengar rezeki yang pertama kepikiran apa? Uang.
Uang rezeki bukan? Rezeki, tapi levelnya bawah. Tapi bukan berarti jangan punya uang, bukan. Karena kita punya uang banyak, nggak punya hikmah, nggak punya kebijaksanaan, tetap stres, Bu, Pak. Jabatannya tinggi, nggak punya hikmah, nggak punya kebijaksanaan, nggak mau lepas, stres juga, gitu nggak kira-kira? Maka kenapa Quran mengatakan tertinggi di antara tertinggi yang mendapatkan rezeki dari aku adalah seseorang yang mendapatkan hikmah. Pertanyaannya, semua orang dapat nggak? Enggak, karena Allah yang mau menghendaki. Jadi kita semua dapat hikmah atau enggak, yang menentukan siapa? Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, betul? Saya, ibu, bapak dikehendaki atau tidak yang menentukan siapa? Saya. Karena di 13 ayat 11, aku tidak merubah keadaan suatu kaum kalau kamu nggak mau berubah, begitu nggak? Iya dong. Hanya orang yang mau datang ke sini yang dapat ilmu ini, betul nggak? Berarti ibu bapak lagi menggapai hikmah nggak? Lagi mencari hikmah nggak? Berarti ibu bapak lagi mencari karunia rezeki yang besar nggak kira-kira? Cuman nggak kerasa, karena mindset rezekinya materi gitu loh, Bu. Pak. Ibu bapak ini mahal banget nggak? Mahal banget, berharga banget gitu. Maka ketika kita sadar ini adalah rezeki yang luar biasa, pemahaman kita tentang hidup itu akan memengaruhi bagaimana kita kualitas hidup dalam keseharian, gitu kira-kira. Jadi jangan lupa ya Bu, Pak, rezeki terbesar adalah hikmah, titik. Selain itu kecil-kecil aja. Maka urusan hikmah semangat tinggi gitu. Urusan yang lain semangat sih, tapi biasa-biasa aja gitu kira-kira. Oke? Oke? Jadi mending banyak uang, mending banyak hikmah. Sip, ya, sip. Dua-duanya. Uang banyak, hikmah banyak gitu. Jangan apatis atau hopeless. Oh, yang penting hikmah aja, uang nggak usah. Jangan. Repot nanti. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Sip ya. Bismillah. Ini part yang paling penting, Bu, Pak. Kan yang tadi tuh opening, warming up, opening. This is the best part. Ibu bapak nggak masuk ke part ini nggak dikerjain, udah aja. Nggak akan gimana-gimana aja. Sekarang saya tanya. Berarti kalau Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki, kitanya harus berkehendak nggak? Yes. Maka nggak akan ada hasil tanpa ikhtiar. Maka kita hanya akan mendapatkan apa yang kita usahakan. Oke? Jadi nggak usah ribet sama yang lain karena dia berusaha, karena aku jangan-jangan enggak. Kita cuma bisa nonton sama menilai, kitanya nggak ngapa-ngapain, komplain mulu. Maka rumput tetangga lebih hijau, gitu nggak? Ibu bapak harus ngecek juga tagihan airnya sama tagihan pupuknya pasti banyak gitu, Bu, Pak. Karena di situ pasti ada effort, pasti ada usaha. Jadi usaha kita akan menentukan dan menarik sesuai dengan apapun yang nanti akan diberikan. Jadi kalau kita nggak mau, dapat nggak? Kalau kita mau, dapat nggak? Makanya sekarang kadang-kadang orang ngomongin kenapa hidup gitu-gitu aja, belum dapat hidayah. Oh ya, nyari nggak? Nggak juga sih, nggak bisa. Dicari, digapai, diusahakan. Seberapa banyak effort kita mencari hikmah, itu pula yang akan kita dapatkan. Ibu bapak datang ke sini pakai semangat nggak? Pakai pengen banget gitu nggak kira-kira? Ya, karena ibu bapak lagi mau dapat rezeki yang gede gitu loh, Bu, Pak. Oke, sampai sini. Sip ya? Sekarang saya tanya. Nah, terus kalau semua orang nggak dapat hikmah, berarti pertanyaannya, gimana cara dapat hikmah? Gitu nggak, Bu, Pak? Ayo saya nanya, gimana caranya? Kan usaha spesifik gedenya ya. Syarat mutlak seseorang dikasih hikmah sama Allah itu apa? Gini. Ibu bapak, ada rumus namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi dikit-dikit gitu.
Jadi kalau kita nggak tahu, niru yang udah tahu, udah gitu. Nanti modifikasi sesuai dengan apa yang kita butuh, gitu kira-kira. Oke? Sekarang saya tanya, siapa orang yang udah jelas-jelas pasti dapat hikmah? Siapa? Udah clear, pasti ini orang dapat hikmah. Siapa? Hah? Ya yang berusaha, yang apa kan masih wilayah abstraknya nih. Ini saya nanya, ini orang udah jelas ini dapat hikmah. Siapa? Para nabi dan rasul. Udah pasti. Jadi sekarang ibu bapak maaf ya, nggak ada yang pasti kalau sekarang. Itulah kenapa sekali lagi penting menggunakan akal. Jangan main iya, jangan main amin gitu bu, Pak. Karena sekali lagi konteks utamanya disitulah kita penting untuk memfilter. Saya balik, ulang. Siapa yang paling pasti orang yang sudah mendapatkan hikmah? Siapa? Nabi dan Rasul. Sekarang saya tanya, Nabi dan Rasul itu dipilih atau enggak dipilih? Nah, kalau dipilih berarti ada klasifikasi pemilihan enggak? Hah? Ada. Berarti kalau Nabi dan Rasul dipilih untuk mendapatkan hikmah, pertanyaannya, kenapa para Nabi dan Rasul kok dapat hikmah? Kenapa? Karena terpilih, jadi bolak-balik atau ya. Ini dipilih karena hikmah. Kenapa? Karena dipilih. Ini sampai asar nggak beres-beres. Ayo, kenapa? Apa coba? Indikator parameter seorang Nabi dan Rasul terpilih. Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Mereka terpilih gara-gara apanya? Gara-gara pinternya nggak? Gara-gara tinggi badannya nggak? Gara-gara anak siapanya nggak? Ibu bapak saya mau nanya, Ibrahim anak soleh atau anak durhaka? Nah, sebut lagi nih. Ibrahim nurut sama bapaknya nggak? Enggak. Berarti dia tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh ayahnya, betul nggak? Tapi dapat hikmah nggak? Dapat. Berarti kalau gitu pertanyaan besarnya, apa sih yang membuat para nabi dan rasul mendapatkan hikmah? Yang artinya kalau kita ngerjain apa yang mereka kerjain, kita dapat hikmah juga nggak kira-kira? Pasti. Ayo, apa? Wahyu. Iya kan dapat wahyu. Kenapa dapat wahyunya tuh kenapa? Oke, satu ya. Satu nih. Surat 12 ayat 22, surat 6 ayat 84, surat 31 ayat 1 sampai 3, surat 48 ayat 12. Itu dicatat. Ini ngomongin semua para nabi dan rasul nih. Ya. Nanti ini di foto aja boleh ya, ibu bapak ya. Nanti di foto bisa dibagiin di grup. Dah. Satu-satu. Di Yusuf 22 sama Al-An'am 84 sama lah. Ke semua ini kurang lebih sama. Ini 12 sampai 14 ya. Nah. Kita ngomong 12 ayat 22 dulu. Falamma balago, di situ kalimatnya. Balago itu dari kata balik. Balik itu artinya dewasa. Apa bu Pak? Sip. Dan ketika dia cukup dewasa, kami berikan hikmah dan ilmu. Oke? Berarti kata kunci mendapatkan hikmah, belajar menjadi manusia dewasa. Berarti mendapatkan hikmah ditentukan umur nggak bu Pak? Enggak. Itulah kenapa Imam Ali bilang undur makola wala tandur makola. Jangan ngelihat siapanya, lihat apa yang diucapkannya. Kenapa? Hikmah bisa datang dari anak kecil. Bisa nggak bu Pak? Bisa. Buktinya Isa dapat hikmah begitu dia lahir. Nabi Muhammad perlu 40 tahun. Dan itu range-nya beda-beda. Sampai sini oke?
Sampai sini oke? Berarti kalau saya, ibu-ibu, bapak-bapak pengen dapat hikmah, apa yang harus dilakukan? Belajar menjadi manusia dewasa. Jangan jadi anak-anak terus. Jangan kekanak-kanakan. Itu satu. Falama balago, dan ketika dia cukup dewasa, kami berikan hikmah dan ilmu sebagai balasan. Sebagai apa? Nah, berarti kalau hikmah ini adalah balasan, berarti ada yang dilakukan dulu nggak kira-kira? Iya. Jadi yang namanya hikmah adalah selalu balasan dari sebuah perilaku atau perbuatan. Apa perbuatannya? Dan ketika dia cukup dewasa, kami berikan dia hikmah dan ilmu. Itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Dah. Ayat 84. Semua disebutin tuh nabi, dari mulai Nuh, Daud, Yakub, Yusuf, semuanya. Pada akhir ayat di situ dikatakan mereka semua dapat hikmah karena mereka berbuat baik. Musa karena mereka berbuat baik. Di Luqman hikmah karena berbuat baik. Jadi nggak ada syarat lain. Kalau saya, ibu-ibu, bapak-bapak mau dapat hikmah, cuman satu syarat mutlaknya, berbuat baik. Dah. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sekarang saya tanya, ibu bapak sekarang lagi mau dicurahkan hikmah nggak sama Allah? Iya, berarti ibu bapak yang datang ke sini ini sebagai suatu balasan. Ibu bapak berbuat baik, Allah memberikan hikmah hari ini, gitu kira-kira. Alhamdulillah. Berarti pengajian tanpa berbuat baik dapat hikmah nggak kira-kira? Nggak bisa. Sok ibu rajin pengajian, habis pengajian pedit, nggak mau nolong orang, nggak berbuat baik, nggak akan dapat hikmah. Karena hikmah tidak terjadi di sini. Hikmah terjadi ketika kita berbuat baik. Maka hanya orang-orang yang berbuat baiklah yang beserta Allah. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Clear ya? Jadi apa Bu, Pak? Berbuat. Nah, sekarang kita tahu berbuat baik itu juga harus sesuai dengan skenario Allah. Maka kita penting untuk ngerti manajemen berbuat baik. Dah, kita review dulu. Belakang-belakangnya insya Allah simpel. Ulang ya. Begitu ibu bapak tidak berbuat baik, jiwanya penuh dengan kotoran. Begitu jiwanya penuh dengan kotoran, cahaya ruh tidak tertampak. Karena ayat-ayat Quran yang dibaca itu nanti akan masuk ke jiwa kita. Kalau jiwanya udah penuh kotoran benci, ngaji nggak ada yang masuk. Kenapa? Nggak ada tempat gitu loh Bu. Dan salah satu jalan salah satu aja dulu ya. Salah satu jalan untuk membuat jiwa kita semakin bersih adalah berbuat baik. Makanya di surat 58 ayat 12, kalau kamu mau mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu bersedekah agar jiwamu bersih. Ya sekarang kan ketemu sama Rasul nggak bisa ya. Artinya kalau kita mau mendapatkan ilmu, kamu berbuat baik dulu. Kenapa? Dengan berbuat baik, jiwamu bersih, maka pelajaran yang didapatkan ketika pengajian misalkan masuk ke dalam jiwa kita. Kenapa? Di sininya udah nggak banyak benci, diiri, dengki, dendam dan seterusnya. Kenapa? Udah berbuat baik gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ulang ya. Hikmah diberikan kepada semua orang nggak? Enggak, hanya yang dikehendaki oleh Allah. Dikehendaki atau tidak yang menentukan siapa? Saya, karena kita perlu ikhtiar. Syarat mutlak saya untuk dapat hikmah ngapain? Berbuat. Dah, sip.
Ibu bapak pernah dengar gini nggak? Sampaikanlah walau satu ayat, pernah dengar? Sampaikan satu ayat, bukan sekarang belajar surat 5812 keluar. 5812, bukan. Yang keluar dari masjid ini kebaikan kita, itu yang disampaikan. Bukan jadi tukang ceramah kemana-mana, bukan. Tapi kebaikannya yang akan memberikan manfaat ke sebanyak-banyak siapapun itu gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, sekarang saya tanya. Ibu bapak ketika berbuat baik, contoh di depan ada yang kelihatan kelaparan, ibu bapak ngelihat, pengen beli nasi bungkus, ngasih. Kira-kira begitu ibu bapak berbuat baik kepada orang yang kelaparan, ibu bapak lagi berbuat baik kepada siapa? Kok Allah? Kepada siapa? Berarti ketika saya melakukan kebaikan, dampaknya untuk dia atau untukku? Maka di surat 17 ayat 15, surat 45 ayat 15, surat 17 ayat 7, barang siapa berbuat baik untuk dirinya sendiri, barang siapa berbuat jahat untuk dirinya sendiri. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti ketika saya melakukan kebaikan, ibu bapak melakukan kebaikan, yang pertama ditolong siapa? Diri sendiri. Berarti kalau saya, ibu-ibu, bapak-bapak malas berbuat baik, lagi jahat ke siapa? Nah udah gitu aja. Aneh ya? Begitu kita lagi pelit sama orang lain, kita nggak ngerasa kita lagi jahat sama diri sendiri gitu Bu. Karena kepelitan, kebencian, iri, dengki, judgement, semua itu yang akan membuat jiwa kita tutup, kotor, dalam tanda petik banyak titik-titik. Mau gimana pun cahaya nggak bisa masuk. Kenapa? Wadahnya nggak ada gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip? 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 Jadi hikmah hanya diberikan untuk orang yang berbuat baik. Berbuat baik untuk siapa? Diri. Yang kedua, kita disuruh berbuat baik sama siapa? Kok Allah? Kita disuruh berbuat baik kepada siapa? 28 ayat 77. Berbuat baiklah kamu seperti aku berbuat baik kepadamu, dan dilakukan kepada semua makhlukku. Makanya di surat 21 ayat 107, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil. Nah, nggak ada kata-kata lil muslimin, nggak ada. Jadi ibu bapak berbuat baik milih-milih nggak? Enggak. Sip ya. Hati-hati nih. Berbuat baik kenapa? Karena dia sekelompok. Nah, jadi baik. Karena nggak sekelompok nggak baik. Masa begitu? Masa ada orang ketabrak mau nolong? Ibu agamanya apa? Masa gitu Bu? Betul nggak? Mau dia agamanya beda, sama-sama datang dari ruh yang sama nggak kira-kira? Iya. Yuk kita belajar lihat tembus pandang Bu, Pak. Kalau kita nggak belajar lihat tembus pandang, kita hanya menjudge covernya gitu. Oke? Oke? Jadi berbuat baik untuk siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Rahmatan lil. Prioritasnya siapa? Awas nih. Kita berbuat baik nggak sesuai dengan manajemen Allah, hati-hati. Karena ketika kita ngerasa berbuat baik di hadapan Allah belum tentu sesuai dengan keinginannya dan rules-nya dia gitu. Ulang ya. 1. Berbuat baik syarat hikmah, berbuat baik untuk diri sendiri dan berbuat baik untuk semesta alam, siapapun itu. Yang ketiga, prioritasnya. Kepada siapa kita memprioritaskan diri berbuat baik? Surat 4 ayat 36. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu, nomor 1. Karib kerabat, anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, dan seterusnya. Ayat ini mau ngasih tahu, hati-hati kalau kamu berbuat baik dulu sama orang-orang yang terdekat denganmu. Dah gitu kira-kira. Ibu bapak maaf ya, maaf banget.
Kalau Quran rumusnya gini aja. Ibu bapak masih ingat ada obat nyamuk yang muter-muter gitu? Nah, berbuat baik rumusnya kayak obat nyamuk bu, pak, gitu. Yang dekat-dekat dulu. Jangan sampai yang di beda negara ditolong tiap hari, tetangga lapar nggak ditolong sama kita. Hati-hati aja. Oke sampai sini? Saya mau nanya bu, pak, kenapa Quran bilang kita suruh berbuat baik sama orang yang dekat dulu? Kenapa? Kenapa? Karena orang terdekatlah sumber konflik kita. Kalau yang sama banyak konflik, harus banyak juga saling berbuat baik. Ibu bapak yang teman sekantor sama teman di Bali lebih banyak konflik sama yang sekantor sama yang di luar kota. Nah udah, sekarang kurang banyak konflik apa sama orang tua gitu kira-kira. Makanya ibu bapak maaf ya, Quran tuh sampai ngomong gini loh. Kalau kamu tidak make a good relationship, kalau kamu tidak memperbaiki hubungan sama orang tuamu dengan baik, itulah salah satu sumber-sumber kemusyrikan. Ibu bapak maaf ya, mau ngaji rajin, mau tadarus ngaji rajin, mau sholat rajin, sama orang tua hubungan gak baik, jauh aja dari hikmah, jauh aja. Berarti kalau sekarang gak ada orang tuanya yang jadi orang tua, berarti harus membangun hubungan baik sama siapa? Anak. Maka di surat 17 ayat 23, berbuat baiklah kamu sebaik-baiknya kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dan ketika dia tua dalam pemeliharaanmu, jangan bilang jangan membentak, dan lakukanlah atau make a good relationship. Ibu bapak maaf ya, maaf banget. Termasuk karib kerabat nggak? Karib kerabat itu siapa sih bu? Karib itu dekat, kerabat itu hubungan, pasangan. Pokoknya yang serumah, yang tiap hari ketemu tuh karib kerabat. Jadi bapak maaf ya, mau ngaji rajin tapi hubungan sama orang-orang dekat nggak semakin membaik, jauh aja dari hikmah. Udah gitu intinya. Oke? Oke? Jadi diam-diam gini, oke ibu-ibu. Oke. Jadi berbuat baik sama yang dekat dulu, sama yang jauh dulu. Sebelum kita nolong kemana, cek di sekitar kita ada yang lapar nggak gitu. Jangan-jangan nolong ke tempat jauh yang lapar di tetangga kita gitu. Berarti nggak sesuai dengan manajemennya Allah. Oke? Oke? Jadi berbuat baik buat siapa? Diri sendiri. Berbuat baik kepada siapa? Rahmatan lil. Prioritasnya siapa? Orang-orang terdekat. Sekarang kualitasnya. Kualitas nih. Ibu bapak maaf ya. Maaf nih. Kalau kelas 2 tambah 2 berbuat baik, pasti dia pengen mendapatkan balasan. Udah gitu aja. Pasti berbuat baiknya ada kategori, ada keinginan, ada mau-mau. Udah gitu aja. Kenapa berbuat baik? Supaya dibalas 10 kebaikan berikutnya. Itu 2 tambah 2 banget aja. Udah gitu kira-kira. Ya. Karena puncak kebaikan di level paling tinggi itu namanya ikhlas. Surat 74 ayat 6, 76 ayat 9. Ibu bapak ini nanti foto ya, dibuka satu-satu. 74 ayat 6 tuh kalimatnya gini. Janganlah kamu memberi karena kamu ingin mendapatkan lebih banyak. Itu 74 ayat 6. 76 ayat 9 lebih asik lagi. Memberilah karena hanya keridhaan Allah. Jangan kamu pengen apa-apa. Bahkan kamu enggak perlu nunggu terima kasih. Dah gitu. Ada nggak orang yang gini, begitu nolong, orangnya langsung pergi komplain, makasih aja nggak? Ada begitu nggak bu pak? Nah, gitu. Even makasih aja nggak usah dipikirin. Karena kita berbuat baik bukan buat siapa-siapa, tetapi untuk diriku. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ada nih orang undang anak yatim. Setiap anak yatim dikasih amplop. Tapi begitu amplop ada titipan. Doain ya. Nanti gini nah. Itu 2 tambah 2 banget lah gitu kira-kira.
Karena best of the best dari perbuatan baik hanyalah mencari ridho Allah. Jadi boleh nggak berbuat baik pengen pahala? Boleh, tapi kelasnya 2 tambah 2. Top levelnya tidak mengharapkan apapun karena kenapa? Sadar bahwa apa yang saya berikan juga titipan dari Allah. Makanya ada hukum namanya terima kasih. Kalau kamu nerima, kamu harus ngasih. Terima kasih. Oh, ingat kasihin lagi, jangan pelit gitu loh, Bu, Pak. Pokoknya gampang aja, Bu, Pak. Orang pelit susah ngerti Quran, udah gitu aja. Kenapa? Karena kepelitan itu nanti akan melekatkan kita kepada material, gitu kira-kira. Berarti semakin kita melakukan kebaikan, jiwanya semakin bersih nggak kira-kira? Maka ibu bapak, kalau jiwa agak sedikit terguncang, jiwa agak sedikit nggak tenang, cek hubungan sama orang tua. Cek hubungan sama pasangan dan anak. Dah itu dulu. Karena itu akan sangat memengaruhi kondisi jiwa kita. So itulah kenapa nanti ada kata-kata silaturahim. Silah itu jalan, rahim itu kasih sayang. Jadi ibu bapak, sorry to say, kita mau rajin kesini, tapi pulang nggak berbuat baik, pasti nggak akan dapat hikmah. Clear? Sip. Jadi hikmah urusannya di jasad atau di jiwa? Di jasad atau di jiwa? Jiwa. Maka ketika ibu bapak berbuat baik memengaruhi jiwa nggak? Berarti ketika kita dermawan, jiwanya dimurnikan nggak? Nah, berarti orang pelit yang sakit apanya? Ya. Jadi ibu bapak nggak usah ngomongin orang gila yang ngomongnya pelit. Nah, orang gila ngomong orang lain gila gitu, Bu, Pak. Sama dalam tanda petik. Berarti kemelekatan itu memengaruhi jiwa kita. Oke? Sip. Masih panjang penjelasan pembahasan kita, tapi saya rasa cukup dulu. Ya. Yang penting kita sepakat kita nggak terlalu cepat-cepat ngeberesin modul, tapi at least setiap pembelajaran kita ibu bapak mendapatkan kontemplasi, itu yang paling penting. Dapat sesuatu hari ini, Bu? Dapat? Ada sesuatu? Lupa lagi nggak? Jangan lupa ya. Kesimpulan. Yuk kita mudahkan. Kita mau pulang harus tahu alamat. Alamatnya ada di Quran dan Sunnah. Untuk ngerti Quran, dia dapat hikmah. Syarat dapat hikmah, berbuat baik. Karena dengan berbuat baik membuat jiwa kita jadi bersih. Jadi berbuat baik bukan untuk siapa-siapa. Jadi ibu bapak kalau mulai malas berbuat baik, ingat, saya nolong dia sama dengan saya nolong diri sendiri. Nggak ada cara lain untuk menolong diri sendiri kecuali menolong orang lain. Jadi semangatnya, Bu, Pak? Semangat, karena yang saya tolong bukan dia, aku. Karena nanti lebih ngerti lagi. Di dalam dia ada ruh, di dalam aku ada ruh. Ah, gitu. Ya. Dan ketika kita berbicara, kita berbuat baik untuk diri sendiri dan untuk kepada siapa? Siapapun. Nggak ada agama, gender, ras, suku, bangsa, nggak penting. Karena tugas kita rahmatan lil alamin. Dan gimana dan prioritasnya gimana? Berbuat baiklah kepada orang-orang yang terdekat dulu. Karena yang terdekat itu ladang dosa kita semuanya. Maka untuk memperbaiki hubungan, dalam tanda petik membersihkan dosa, dalam tanda petik berbuat baiklah kepada orang-orang yang terdekat dulu. Maka rumah itu disebut laboratorium berbuat baik. Maka Nabi Muhammad bilang baiti jannati. Hanya orang yang relationshipnya bagus yang rumahnya jadi surga, gitu kira-kira. Terakhir, the quality of berbuat baik, kualitas berbuat baik, ikhlas. Nggak usah pengen apa-apa, nggak usah mau mengharapkan apa-apa, karena kenapa? Bukan punya kita juga.
Ini kalau orang nggak ikhlas Bu Pak, di Quran bener sih ada. Kalau kamu berbuat baik 1 nanti dibalas 700 kali lipat. Ngasih 100.000, nunggu kapan datang 7 jutanya ya gitu Bu Pak. Stres gitu. Padahal dia lupa Allah bisa mengembalikan kebaikannya dalam bentuk sehat, dalam bentuk hubungan yang baik, dalam bentuk tiba-tiba baca Quran jadi cepat paham. Itu dahsyat banget gitu kira-kira. Maka pengembalian ke kita bentuknya belum tentu hanya materi gitu kira-kira. Sip? Oke? Jadi yang menentukan kita baik atau buruk jasad atau jiwa? Jadi yang akan dimintai pertanggungjawaban jasad atau jiwa? Jiwa. Jadi yang penting jasad atau jiwa? Dua-duanya. Yuk Bu, Pak, kita maintain jasad kita, jiwa kita supaya selalu meruhani, menuju kembali kepada fitrah. Sip? Oke? Semangat ya berbuat baik Bu, Pak. Oke. Karena sekali lagi tidak ada jalan lain untuk dapat hikmah kecuali berbuat baik. Ibu bapak kalau udah rajin berbuat baik tiba-tiba jadi cepat ngerti aja. Oh, banyak ohnya gitu. Oh, gitu. Kok jadi cerdas gini ya saya? Oh iya, kenapa? Karena ada berbuat baik. Orang pelit susah cerdas aja Bu, Pak. Udah gitu aja. Oke? Saya rasa itu dulu. Ibu bapak hari ini nggak boleh nanya ya. Kenapa nggak boleh nanya? Tolong dikontemplasikan. Pertanyaan akan kita bahas tanggal 28 ada ya? Tanggal 28 kita akan awali pakai pertanyaan. Jadi tanggal 28 wajib nanya. Ibu bapak kalau nggak punya pertanyaan, cari pertanyaan, udah gitu aja. Nggak deng. Intinya kita hari ini kontemplasi, tidak perlu dipertanyakan, dikunyah pelan-pelan, diicip-icip, dirasa-rasa, dan lakukanlah. Oke ibu bapak, ada pertanyaan ditulis, 2 minggu lagi kita akan bahas pelan-pelan. Terima kasih, kita tutup doa sebentar. Ibu bapak paham kan? Oke ya? Sip. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak terima kasih. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Semua pasti datang dari kebodohan saya. Saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa yang jelas. Semua kebenaran hak mutlak milik Allah, kekurangan milik saya. Senantiasa kita selalu dalam keadaan sadar. Siapapun yang menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan kebaikan adalah baik, tapi yang lebih baik adalah orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, yuk semangat menggapai hikmah, selalu berbuat kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita foto ya. Oh iya. Biasa ikut di sini, jangan lupa kalau di sini sekali di bapak-bapak.